Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus, dan di segmen kedua kali ini saya lemparkan ke Prof. Trubus kalau begitu. Tadi Pak Iksan, saya suka kalimat di akhirnya bahwa soal ketersediaan itu logikanya masuk, tapi soal keterjangkauan itu menjadi masalah baru untuk masyarakat menengah ke bawah begitu. Dalam perspektif kebijakan publik, tepatkah itu kemudian Pak Trubus? Iya, menurut saya jadi ini timbul pertanyaan gitu. Publik kan ingin tahu sesungguhnya ketika daya beli itu sudah tidak terjangkau lagi misalnya, itu kemudian seperti apa selanjutnya. Karena masyarakat kan pada isinya ketika dibilang tidak naik, itu masyarakat berpikir pemerintah harusnya menjelaskan kenapa itu tidak naik. Itu yang sampai hari ini publik masih ini. Coba lihat, dicek di media, semua masih pertanyaannya mengarah ke sana semua. Itu pertama. Yang kedua, kalau mengenai keterjangkauan, tentu sebenarnya ya tepat kalau misalnya dikatakan itu sebagai sesuatu yang ini dikaitkan dari penjelasannya Pak Iksan itu. Jadi tetapi persoalannya adalah bagaimana kemudian publik yakin. Ini kan kalau publik nggak yakin, nanti ujung-ujungnya tetap pada persoalan ada kepanikan kan. Kepanikan masyarakat akhirnya membeli sesuatu yang menurut kebutuhannya belum, tapi terpaksa dia lakukan. Karena masyarakat kita ini ada sesuatu yang kadang-kadang irasional. Begitu ada masalah langsung mereka berbondong-bondong untuk melakukan ini istilahnya memborong lah barang itu. Nah, pun kemarin ada gosip kenaikan, ternyata 1 April tidak naik, orang sudah mengantri di banyak SPBU begitu kan? Iya, karena sebenarnya dari data yang saya punya, konvensi ya, itu sudah dirancang naik. Cuma pemerintah ketakutan masyarakat marah, maka dibatalkan. Jadi menurut data Anda sebetulnya sudah naik, sudah akan dinaikkan. Iya, karena belajar dari kasus Agustus Club. No, this is the real. Berdasarkan data yang saya punya, ketakutan, ini takut public angry, kemarahan publik. Itu maka kemudian muncul 7 menteri menyatakan nggak naik. Kita konfirmasi Mas Tama, silakan. Itu kalau tadi karena kepanikan, itu pun sebenarnya dari beberapa minggu sebelumnya. Ini izin saya menjelaskan ya, beberapa minggu sebelumnya pun dilakukan pembahasan. Pembahasan dalam artian, saya ingat kok beberapa saat kita sebelum Lebaran juga diskusi di sini ya. Saya juga udah sampaikan, saat itu juga dilakukan beberapa diskusi rapat-rapat, termasuk tadi menghitung bagaimana ini pengaruh nanti ke APBN, terus belanja seperti apa dan lain-lain. Maka tadi saya sampaikan, saya setuju dengan Prof. Trubus tadi. Ini yang jadi masalah tadi, saya sepakat tadi, saya sudah bilang juga bahwa ini ada faktor ngomong ketersediaan atau stok, satu lagi ngomong keterjangkauan atau harga gitu kan. Nah ini yang lagi dijaga sama pemerintah. Mas, sebelum jauh, tolong konfirmasi dulu. Tadi benar kemudian datanya Pak Iksan bahwa ya memang sudah dirancang naik, tapi ketakutan akan terjadi Agustus jadi tidak diumumkan. Kalau saya melihatnya, karena saya juga ikut melakukan diskusi di situ gitu ya, itu sebenarnya udah dilakukan beberapa tahapan diskusi gitu ya. Termasuk tadi ketika tidak dinaikkan dampaknya seperti apa gitu. Jadi bukan tiba-tiba tiba-tiba tidak dinaikkan, karena posisinya adalah tadi yang saya bilang, kita kan mengetahui beberapa hitungan-hitungan. Toh yang saat ini diambil sama pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas perekonomian kita. Tentunya ketika harga BBM, tadi saya sepakat apa yang disampaikan Prof. Nursi maupun Prof. Trubus gitu ya. Kalau misalkan ini harga naik, ya tentu akan berpengaruh. Saya juga paham dengan adanya, apalagi tadi kita nilai tukar kita juga mulai terdepresiasi ya dengan adanya faktor eksternal ini, ada sentimen negatif gara-gara perang, dan ini tentunya harus dijaga oleh pemerintah seperti itu. Ini saya kasih data ya. Pemerintah harus ngebantah. Bisa Anda jelaskan datanya seperti apa? Pemerintah harus ngebantah bahwa dia nggak mau naikin, tapi pemerintah sendiri takut kalau dinaikin. Saya kasih data. Ini data terbit dari Pertamina Patraniaga. Anda bisa lihat ya. Confidential. Tolong Anda jelaskan. Confidential datanya. Ini sebelum April MOP. Ini akhir Maret ya. Akhir Maret. Pak Iksan ya. Sebelum akhir MOP. Tapi ini karena kemudian akhirnya digagas oleh banyak orang sebagai April MOP. Padahal sudah beredar perkiraan kenaikan harga sebagai berikut. Pertamax naik 5.500. Pertamax Green naik 6.250. Pertamax Turbo naik 6.350. Dex naik 9.450 dari 14.000 sekian. Dextile naik juga posisinya. Nah sekarang kalau dilihat dari posisi ini, tentu kan akan memicu inflasi. Memicu inflasi. Padahal pada saat yang sama gitu ya, ketika terjadi inflasi terjadi ada disebutkan tadi teorinya cost push inflation, inflasi karena dorongan biaya. Pada orang mampu dia cuma sekedar melakukan efisiensi. Tapi pada orang tidak mampu, dia mengorek habis kantong. Nah, ini akan memicu kemarahan di tengah yang namanya bansos, sorry to say,
bansos tidak mengatasi daya beli, bansos tidak sepenuhnya mengatasi pengeluaran. Tidak akan jadi bantalan menurut Anda? Nggak kuat dong. Oke. Nggak kuat. Karena yang disebut oleh BPS sebagai Gini ratio 0,363 itu kan sebenarnya semu, hanya dilihat dari pengeluaran. Pengeluaran kan sudah disubsidi dengan bansos. Baik. Artinya ketika kita ngambil kenaikan harga, kan begitu terkena yang namanya tadi naik semua, terkena listrik juga naik, harga-harga kan terdongkrak naik semua. Kan terdongkrak naik semuanya. Beli kan Baik, Mas Tama, silakan. belinya. Saya respon. Jadi sebenarnya terkait dengan tadi yang disebutkan sama Pak Nursi ya, itu sebenarnya kan udah terbukti juga saat ini tidak ada kenaikan. Dan tentu dengan berbagai masalah, alasan apapun yang disampaikan oleh pemerintah saat ini kenapa tidak dinaikkan, karena tadi saya juga sudah jelaskan dibantu dengan beberapa proses-proses hitungan tadi, itu akan berpengaruh terhadap daya beli. Nggak cuma daya beli yang dia hanya mengefisiensikan pengeluarannya, tapi juga ngaruh ke kenaikan harga. Karena tadi bayangkan yang tadinya harga beras katakan berapa 13.500 gitu ya, ketika ada kenaikan transport cost atau biaya transport BBM kan juga akan ngaruh karena ada komponen biaya dari transportasi. Nah, itulah yang dijaga. Kalau saya melihat, ya tadi saya sampaikan, saat ini yang dijaga pemerintah adalah daya beli dan stabilitas perekonomian. Entah tadi yang saya sampaikan ini tentu bukan karena tiba-tiba akhirnya tidak dinaikkan, karena kami pun juga ikut berproses saat melakukan diskusi itu kami artinya. juga mengikuti gitu ya. Termasuk saya ingat sekali waktu itu juga saat lagi acara di sini Mas Herambang juga waktu itu. Dan sama Pak Nursi juga waktu saya juga sampaikan saat itu lagi proses dihitung gitu. Jadi tidak ada yang namanya tiba-tiba dan tiba-tiba panik tidak dinaikkan itu tidak Oke, baik-baik. Saya ke Mas Agung kalau begitu. Jadi apa yang bisa kita baca dulu antara ada informasi itu tadi dan kemudian ya dibantah bahwa itu diskusinya panjang, Mas Agung? Ya, pertama informasi panggung belakang kan biasa tuh. Oke. Tapi kan politik kadang policy itu panggung depan. Jadi pertama dan utama kita mengapresiasi pemerintah belum menaikkan harga BBM yang bersubsidi itu pertama. Walaupun yang tidak bersubsidi sudah dinaikkan after misalkan tadi press conference hari ini ya Menko Perekonomian menyampaikan sudah naik, bahkan sudah ada semacam bantalan untuk biaya masuk cadangan pesawat itu 0% semacam itu. Dan walaupun ada kemudian estimasi kenaikan harga tiket kalau saya tidak salah 13% nih. 9 sampai 13%. Seperti itu. Jadi sudah ada kenaikan tapi terbatas. Nah, saya kira ini sebuah sebuah istilahnya dimensi yang harus di manajemen antara politik dan policy ya. Kalau tadi Bang Isan, Pak Trubus ngomong dimensi teknokratisnya. Kalau saya akan fokus ke dimensi politisnya gitu. Karena apa? Karena ya suka atau tidak negara ini harus stabil dulu. Ketika BBM tidak naik, ya mungkin ini solusi jangka pendek. Kita demam nih sekarang. Solusi jangka pendek ya. Ya, ini demam kita sekarang. Ini kan demam ini gejala. Ya, berarti ini paracetamol. Paracetamol dulu kita minum supaya gejalanya bisa kita lihat, ya bisa kita beraktivitas bagaimana biasa, tapi nggak boleh seperti ini. Kita harus punya solusi jangka menengah, jangka panjang, supaya apa? Supaya ekonomi kita yang menyangga politik itu stabil. Karena survei kemarin kan ada koreksi terhadap ekonomi kita yang masih kepuasan publiknya 35 sampai 38%. Gapnya sangat jauh tuh dengan kepuasan publik secara keseluruhan yang 79 sampai 82%. Jadi ini yang harus dikejar pemerintah. Nah, jadi itu satu hal. Yang kedua, saya senang karena ada solusinya. Ketika BBM tidak naik, tapi ada sense of crisis yang ditanamkan oleh pemerintah ketika misalkan yang beli BBM bersubsidi hanya 50 liter saja. Kemudian ASN hanya masuk 4 hari kerja, 1 hari work from home. Kemudian diimbau untuk melakukan memakai transportasi massal, transportasi ramah energi dan seterusnya. Jadi kita sudah mulai ada mindset dan skill set untuk paham ini sedang krisis. Tapi ini kan maksud saya ini bertahap berproses ya. Kalau tiba-tiba langsung naik, ini kan shock culture. Nah, saya melihat pola ini seperti halnya ketika pandemi di masa silam. Kita akan ngomong ini tarikan ekonomi, kesehatan. Walaupun ada politiknya juga. Sekarang tarikan ekonomi, energi, politik juga. Nah, tim ekonomi sekarang tuh dipimpin oleh orang yang sama. Namanya Pak Erlangga. Jadi proven. Kalau saya melihat, ini orang yang sama mengendalikan krisis. Kalau waktu itu pandemi, sekarang mungkin energi atau perang semacam itu. Ya saya istilah kata, sementara ini percaya saja. Tapi harus kita lihat apakah beliau berhasil memformulasikan obat antibiotiknya, Mas Bram. Oke, tapi menuju ke sana berarti kita bisa membayangkan itu juga dong? Harusnya nggak ada masalah. Kenapa? Karena kita punya pengalaman di COVID-19. Jadi ada perbedaan. Kita punya
permasalahan waktu yang harga Jadi ada naik perbedaan dengan kalau Rusia. pakai cara pandang Agung tadi. Iya, Bang. Kalau dibilang orang yang sama, sebenarnya beda. Oh. Terutama karena di 2020 itu sampai 2022 yang pegang Sri Mulyani. Oh, siap. Nah, Sri Mulyani itu punya 3 tugas. Tugas pertama, menjaga kepercayaan investor luar. Tugas kedua, dia menjaga stabilitas standarisasi menurut Bank Dunia, IMF, dan pasar internasional. Tugas kedua. Tugas ketiga, dia tetap market building confidence. Nah, sekarang, di era sekarang, pada kasus agreement on reciprocal trade, pada kasus Purbaya seperti itu, 3 hal ini tidak terjaga. Itu bedanya. Tetapi ketika pemerintah menyatakan, ini kita harus jernih ngelihatnya. Ketika pemerintah menyatakan dia tidak naikkan BBM bersubsidi, maka memang akhirnya orang kelas menengah bahwa oke, kita fine. Jadi, tapi ketika masuk ke dalam posisi pembatasan, beli 50 liter, harga stabil, sementara kita tahu pada saat yang sama, terjadi perlombaan kalangan tertentu beli mobil. Kan bertentangan. Oke, baik Pak Iksan, kami tangkap. Mas Agung, jawaban Anda. Ya kalau saya melihat ini solusi jangka pendek. Kan tadi press conference juga bilang ini 2 bulan. Nanti akan dilihat bagaimana ya solusinya ketika perang terus berlanjut. Jadi saya melihat dinamika kebijakan itu terus berubah, tinggal kita menyesuaikan. Tapi win-winnya memang selalu akan terjadi gitu. Karena apa? Karena tidak mudah bagi pemerintah, publik, bahkan stakeholder lain berada dalam posisi ini. Karena ini kan di luar prediksi dan nalar kita semua, perang, krisis energi dan seterusnya. Tapi yang jelas kita punya pengalaman. Dan pengalaman itu bisa menjadi success story kita menghadapi krisis apapun, mau kesehatan, energi, bahkan krisis yang lebih multidimensional di masa lalu seperti itu. Oke, saya tangkap. Saya ke Mas Anu kalau begitu. Jadi tadi Prof Trubus di awal segmen sudah mengatakan itu. Jangan-jangan masyarakat resahnya itu ada begitu. Nah itu sudah tersuarakan belum di media sosial yang Anda pantau? Ya sebenarnya kalau dari topik pembicaraan kita di studio sekarang dengan apa yang ada di sosial media, sebenarnya polarisasinya terlalu agak jauh ya. Oke. Gitu. Karena ketika pemerintah bilang efisiensi energi dengan penghematan BBM misalnya, lalu metode yang dipakainya adalah WFH. Nah WFH sendiri menjadi satu topik yang ramai dibahas. Gitu. Oke. Nah ini kan masuk ke area-area emosionalnya netizen. Banyak teman-teman, saudara-saudara yang tidak punya pekerjaan lah di luar sana. Melihat ASN tanpa WFH saja sudah agak sirik. Ditambah WFH, ya kan? Nah kita bicara emosi nih. Jadi kalau kata tadi Pak Agung bilang kita harus tenang. Sosial media nggak tenang tapi gitu kan, ternyata begitu. Oh tapi gambaran umumnya sosial media tidak tenang dengan gejala pasca lebaran ini? Kalau bicaranya diskusi di 2 platform terbesar di Twitter dan Facebook itu nggak tenang. Oke. Apa indikatornya? Apa yang bisa? Karena pekerja sektor informal sebesar 52,2%. Oke. Angka Itu ketemu tuh logika itu. Saya ulang ya. Karena pekerja sektor informal 55,2%. 55? Iya. Bukan 52? 55,2%. 55,2%. Jadi artinya ketika mereka menyatakan enak aja WFH kayak gitu, sementara gue juga tetap mesti kerja dan memudahkan itu kok. Karena mereka sektor informal. Ditambah dengan yang namanya posisi pekerja tidak dibayar juga tinggi. Baik. Jadi ada problem di sini, serapan lapangan kerja. Jadi gap itu akhirnya tercipta dan rasa sesuai kata Mas Anu ya. Oke, usai jeda Bapak, tahan dulu. Saya dalami nanti. Tetaplah bersama kami di Prime Plus.